Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Presiden Global Islamic Philanthropy Bapak Ahyudin. Yang kami hormati Presiden Aksi Cepat Tanggap Bapak Ibnu Hajar. Yang kami hormati Ustadz Faris Biki. Yang kami hormati jajaran manajemen Aksi Cepat Tanggap, para mitra korporat, para penerima manfaat, dan juga tentunya para sahabat dermawan yang hari ini ikut menyaksikan tayangan langsung live di akun media sosial Aksi Cepat Tanggap, Global Wakaf, dan juga ACT TV. Alhamdulillah, pagi yang berkah untuk kita semuanya. Semoga kebaikan senantiasa Allah curahkan pada kita semuanya pada pagi hari ini. Sama-sama kita buka agenda rangkaian peluncuran program Wakaf Modal Usaha Mikro yang diinisiasi oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Agar mendapatkan keberkahan, sama-sama kita akan simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Naim, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 274 sampai 276. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.
Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Naim. Mudah-mudahan yang membaca, menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran akan mendapatkan syafaat di yaumul jaza kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dan sekalian, saat ini kita memasuki kondisi ekonomi yang semakin pelik. Bila merujuk pada data BPS, per tahun ini lebih dari 26 juta penduduk miskin ada di negeri kita. Petani, pedagang, usaha kecil, itu diantara sebagian saudara-saudara kita yang semakin mengalami himpitan ekonomi. Di saat seperti ini, riba datang bak malaikat penolong yang ternyata semakin menjerumuskan saudara kita dalam jeratan jurang kesulitan. Hadirin sekalian, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro mencoba mengikhtiarkan yang terbaik untuk kemudian membangun dan memberdayakan potensi umat, khususnya dalam bidang ekonomi. Itu mengapa kemudian pada pagi hari ini, mohon izin saya Wahyu Novian akan memandu acara ini, peluncuran program Wakaf Modal Usaha Mikro yang diinisiasi oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Hadirin sekalian, sahabat dermawan dan juga rekan-rekan media yang pada hari ini hadir, sama-sama kita akan simak bersama inspiring speech yang akan disampaikan oleh Presiden Global Islamic Philanthropy, Bapak Ahyudin. Sebelumnya kita akan saksikan dulu video. Kami persilakan. Sejenak kita throwback memories ke masa-masa kecil di sekolah. Saat segudang rumus matematika adalah hal tersusah, atau siklus metabolisme manusia dihafalkan berpayah-payah. Lalu, saat dewasa kita pun mulai bertanya-tanya, apa sih gunanya segala rumus-rumus yang membuat pusing kepala? Ah, sudahlah, lupakan saja, kembalilah ke realita. Karena permasalahan manusia dewasa kian kompleks ragamnya. Apalagi saat berhubungan dengan uang dan harta benda. Effort kita luar biasa. Bekerja susah payah mengumpulkannya, menghitungnya, menginvestasikannya. Tapi rasanya, selalu ada yang kurang saja. Tapi apa? Mungkin ini saat terbaik kita kembali belajar matematika, biologi, fisika, ekonomi, akuntansi, bahkan bahasa. Bukan materi akademik, tapi ini pelajaran langit. Rumus-rumus berharga yang relevan sepanjang usia. Siklus-siklus sederhana yang luar biasa manfaatnya. Pelajaran inilah yang dapat mengurai perasaan hilang dalam hidup kita. Pelajaran ini adalah sedekah. Lihatlah rumusnya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak masuk akal, tapi ini matematika langit. Bahwa harta dikurangi sedekah sama dengan bertambah. Bertambah berkah, bertambah sakinah. Coba simak juga ini. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui.
Aneh, ya, itulah biologi langit. Karena sedekah seperti biji yang ditanam, tumbuh menjadi pohon besar dan berbuah lebat. Coba hayati satu hadis lagi. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Inilah berkahnya, hitung-hitungan menurut akuntansi langit. Kita debit sedekah sekali, insya Allah dapat kredit berkali-kali. Pelajaran sedekah ini jelas tidak mudah, namun yakinlah, penuhi rasa yang hilang dari hidup kita. Isilah gelas kosong itu dengan sedekah. Mari bersegera, tambahkan sedekah, tumbuhkan berkah. Baik sahabat teman sekalian, sama-sama kita simak inspiring speech dari Bapak Ahidin. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Faris Beki, ulama muda kita yang selalu bersamai kami di ACT. Jazakallah kehadirannya Ustaz. Pak Ibnu Hajar, Presiden ACT, jajaran DOD di ACT dan Global Wakaf, ya, teristimewa para undangan, ibu bapak sekalian, para mitra ACT dan cabang ACT di Jakarta. Alhamdulillah, jazakallah khair ibu atas kehadirannya, bapak sekalian. Moga-moga pertemuan kita ya, di waktu yang amat berharga Allah berikan kepada kita akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraih sesuatu yang bermanfaat ya. Untuk kita mengarungi kehidupan di depan kita. Jadi besar harapan kami ya, acara ini adalah acara yang bisa saling menyemangati. Ya. Saya kalau ada ulama ini grogi bicara. Ya. Tentu dengan insting aja saya akan bicara, nah, nanti dalil-dalil syar'i hanya Ustaz menyampaikan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah segala-galanya buat kita. Menciptakan kita, mengatur kehidupan kita. Menjadi sebab kita ada dan akan menjadi tempat kita kembali kepadanya. Oke. Musibah apapun Bapak Ibu sekalian yang hari-hari belakangan ini seolah-olah menjadi kegelapan bagi kita semuanya. Ada COVID-19 yang mau gak mau kita saksikan masyarakat sangat ketakutan, sangat khawatir, dan dampaknya luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, nyatanya dunia dan bangsa kita sendiri sudah masuk ke resesi ekonomi. Seolah-olah di hadapan kita yang ada adalah kegelapan, kemuraman, sesuatu yang tidak membangun optimisme gitu. Nah, marilah kita, Bapak Ibu sekalian, menggunakan cara pandang yang berbeda, cara melihat yang berbeda, cara menilai yang berbeda. Ingatlah, ya, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman, insya Allah itu adalah kasih sayangnya, Ibu. Insya Allah
musibah sekalipun, ya, buat orang-orang beriman harus kita lihat, harus kita nilai, ya kan? Harus kita anggap sebagai sebuah peluang kebaikan. Karena di balik musibah ini Allah sedang menyiapkan begitu banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, yakinlah. Begitulah kalau kita menggunakan iman kita. Kan iman ini dimiliki oleh kita untuk dipakai kan? Untuk digunakan. Lebih-lebih pada saat kita berhadapan pada situasi sulit seperti ini. Imanlah harus kita pakai. Ya kan? Ya kan? Oleh karena itu, menurut saya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun situasi seperti ini seolah-olah banyak kekurangan, harus selalu kita kedepankan sebab setiap saatnya dalam situasi apapun yakinlah bahwa nikmat Allah, rahmat Allah selalu lebih banyak ketimbang ya kan bala, ketimbang permasalahan kepada kita semuanya. Jadi krisis itu ya baru disebut krisis kalau dengan situasi resesi ekonomi atau musibah Covid ini menyebabkan kita ini tidak punya optimisme, tidak punya semangat, tidak punya giroh atau spirit, ya kan? Itu baru krisis namanya. Artinya gak punya giroh, gak punya semangat, gak punya optimisme, gak punya kreativitas. Itu berarti gak punya iman. Masya Allah, mohon maaf ya ibu sekalian nih. Sekali-kali kayak ustadz lah bicara. Iya, harus begitu. Jangan seujuan Masya Allah. Memang dunia ini bak penjara untuk orang-orang beriman. Seluruh kehidupan ini seluruhnya ujian untuk orang-orang beriman. Ya kan? Bak penjara dunia ini bagi orang beriman, ya kan? Tapi bagi orang beriman, inilah surganya. Nah, surga untuk beriman itu bukan di dunia, meskipun insya Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin orang beriman gak bahagia. Makanya doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Allah itu sangat tersinggung kalau dengan apapun kondisi kita ini tidak bahagia. Harus bahagia, Bu. Seperti ibu ini, kelihatan bahagia itu. Orang beriman tuh kelihatan beda. Pada saat diuji oleh musibah itu, yang beda itu orang-orang beriman. Tetap dia tegar, sabar, tetap bersyukur, optimis, punya spirit, dan tidak berhenti berusaha, berkreativitas. Seperti yang kami coba lakukan juga di ACT. Moga-moga kami ini ingin sekali menjadi penghibur, menjadi penyemangat, menjadi pendorong kreativitas. Nggak boleh diam, nggak boleh mengeluhi. Ya kan, ketika kita mengeluhi keadaan, satu memang itu bukan solusi, nggak akan memperbaiki keadaan. Yang kedua, Allah tersinggung. Kalau mertua orang tua tersinggung, istri tersinggung, masa bodoh. Misalnya, bukannya masa bodoh juga, nggak boleh orang tua tersinggung. Bagaimana kalau Allah tersinggung dengan gaya kita yang cuek ini? Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama nih, Masya Allah. Kita berukhuwah, ya. Oke, begitulah cara pandang kita, hamba Allah yang beriman, menilai kehidupan situasi krisis yang hari ini rasa-rasanya, ya kan, lebih banyak menakutkan, mengkhawatirkan, ya kan. Ya, ayo kita berbagi spirit. Ya. Krisis itu kalau kita kehilangan spirit, kehilangan semangat, kehilangan optimisme, kurang bergairah ibadah, itu baru krisis. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala ingin sekali, ya kan? Di tengah-tengah keadaan yang begitu banyak bencana ini, musibah ini, krisis ini, justru ya kan, Allah ingin iman yang kita punya ini menyaksikan begitu terhamparnya banyak peluang kebaikan. Iya dong. Kalau insya Allah Bu, saya kok merinding juga nih. Kalau dengan berbagai kesulitan itu menyebabkan kita melihat justru banyak kebaikan, nah itulah iman tuh hadir, ada.
Dan ketika itu terjadi, Masya Allah, ya, orang yang berderma melalui lembaga ini, ya kan, naik 150%. Padahal di saat sulit menghimpit kayak begini, menurut akal, pikiran, ya kan, yang tidak terhubung dengan langit, nggak mungkin lah dengan krisis kesulitan ekonomi ambruk yang dagang nggak laku, nggak mungkin lah kita bisa bersedekah. Nyatanya berlipat-lipat orang yang bersedekah, meskipun dengan nominal uang nggak seberapa. Bapak Ibu sekalian, orang yang saudara-saudara kita yang biasa bersedekah 1 juta setiap bulannya, sekarang tinggal 20.000 rupiah. Saya tanya ke Ustadz, gimana sedekah pada saat lapang 1 juta dibandingkan dengan sedekah 20.000 pada saat terhimpit sulit? Insya Allah, ya kan, mungkin saja pahalanya lebih gede sedekah 20.000 rupiah pada saat sulit menghimpit ketimbang 1 juta pada saat kita lapang. Ya kan, inilah yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita semuanya tatkala kita terus melakukan kebaikan, dan lebih banyak lagi kebaikan dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan harta kita, dengan apapun yang kita punya. Allah menyaksikan itu semuanya. Itulah yang akan menjadi solusi jalan keluar. Iya kan? Allah Maha punya segala-galanya. Mengayakan bangsanya ini sekejap enteng buat Allah. Tapi kira-kira kita punya kekuatan apa untuk mempengaruhi Allah itu memberikan cintanya maha banyak kepada kita? Ya, jadi saya yakin sekali Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Kalau kita menggunakan ya instrumen iman tadi itu. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, ya kan, itu jangan sekedar kata-kata. Ya kan? Realita ini perlu disikapi. Saat ini teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan begini, ya, korban bencana masyarakat menjadi korban hari ini memang bukan korban bencana alam, bukan korban konflik atau perang, bukan. Karena ACT itu memang aktivitas Bapak Ibu sekalian lebih banyak membantu saudara kita akibat bencana alam, akibat bencana rusuh peperangan di seluruh dunia, ya kan. Hari ini ya yang kita anggap menjadi korban bencana itu adalah masyarakat, umat saudara kita sesama sebangsa, seagama yang menjadi termiskinkan, ya kan, lantaran resesi ekonomi ini gitu. Makanya saya bilang, kemiskinan ini harus dianggap bencana juga, harus dianggap tragedi kemanusiaan juga. Bencana itu bukan cuma bencana alam, bukan cuma bencana kerusuhan. Bencana itu juga adalah bencana kemiskinan. Sebab kemiskinan ini, ya kan, bisa menjadi sebab lahirnya banyak keburukan. Bahkan iman pun bisa hilang dengan kemiskinan ini. Ya kan? Oleh karena itu, ya, sebagai lembaga kemanusiaan yang mengkreasi global wakaf, ya, lembaga ini selalu mencoba hadir lebih intensif dibandingkan saat-saat normal untuk setidaknya berupaya supaya kami ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar bersama-sama dengan masyarakat. Belum lama Bapak Ibu sekalian, kita punya program, ya, sedekah usaha mikro atau sahabat Umi. Umi itu ibu-ibu. Baru 2 bulan Bu, sudah 4.000 orang usaha mikro Indonesia dibantu. Sampai hari ini saya ngebayang anak istri, keluhan para ibu tentang suaminya yang menjadi pengangguran karena ada PHK hilang. Alhamdulillah. Iya kan? Mungkin saja bukan karena nominal, bukan, adanya kebersamaan di antara kita, adanya aktivitas ini gitu kan, menjadi hiburan. Lalu Allah menghadirkan ketenangan, optimisme. Oke. Meskipun sama sekali kami tidak beranggapan program sedekah modal usaha untuk usaha mikro Indonesia Umi itu yang sudah 4.000 hari ini alhamdulillah, ya, berjalan didampingi oleh para pendamping soleh-soleha, ya kan, kami anggap belum berhasil, belum lah, tapi kita syukuri.
Bersyukur itu tidak perlu menunggu jutaan. Ya, kami ingin sebanyak-banyaknya sedekah umat ini ya kan berjihad bersedekah dengan hartanya. Kali ini bukan untuk korban bencana alam. Kali ini bukan untuk pengungsi karena kerusuhan atau perang, tapi untuk menyelamatkan bencana ekonomi yang kalau bukan kita menyelamatkannya lalu siapa? Sekali lagi, sedekah. Kok sedekah seperti bank? Bisa lebih dari bank. Bank itu kan bukan merek langit. Merek langit itu sedekah. Jangan main-main dengan sedekah. Sedekah ini yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan kita, kemuliaan kita, surga kita bahkan ditentukan oleh sedekah kita. Bahkan ahlul barzah kata para ulama, saat Anda dengar, antum mana ulama nanti ulangi lah antum. Para ulama juga mengatakan kenikmatan pertama yang akan dinikmati oleh ahlul barzah. Mau nggak masuk barzah? Mau? Ya, antum duluan deh gitu kan. Kenikmatan pertama yang akan dinikmati oleh ahlul barzah adalah kenikmatan yang bersedekah. Makanya dia memohon kembali hidup ke dunia agar bisa bersedekah. Iya kan? Karena begitu besarnya manfaat pahala Allah, kenikmatan dari Allah karena sedekah itu. Oke. Ya. Program sedekah modal usaha mikro dengan Umi terus berlanjut karena kita menargetkan 1 juta sampai tahun 2022 begitu. Kali ini kami melihat, mohon maaf Ustadz, bank sekarang tidak lagi berani mengucurkan kredit, takut macet. Logik lah. Pada saat ekonomi sedang jatuh seperti ini, daya beli nggak ada. Bank yang pikirannya mengambil keuntungan begitu kan dari dari kreditor namanya ya. Ya. Pada saat bank punya prinsip kehati-hatian. Jadilah kalau bank sebagai penyedia modal untuk masyarakat, pengusaha ya tidak lagi mengeluarkan uang, lalu siapa? Nah, Masya Allah, kami berdiskusi, ya tidak baru kemarin diskusinya. Ayo kita umumkan ke masyarakat, ya kita kali ini Ustaz punya program wakaf modal usaha mikro. Wakaf bukan sedekah lagi. Kalau sedekah memang itu dihibahkan modal itu, tidak dipinjamkan. Tapi kalau wakaf dipinjamkan pokoknya saja. Dipinjamkan pokoknya, katakanlah 5 juta rupiah, dipinjamkan pokoknya dalam waktu tertentu, apakah setahun atau 6 bulan tergantung, ya kan? Yang dikembalikan itu pokoknya, sama sekali tidak membebani dengan bagi hasil untung harus enggak ada, apalagi bunga enggak ada, karena takut Allah marah. Yang kita semangati dari Bapak Ibu sekalian UMKM yang sekarang insya Allah kita harapkan menjadi pahlawan baru dari krisis ini adalah dengan modal wakaf yang tidak dibebani bagi hasil itu, cuma dipinjamin pokoknya itu. Bapak Ibu sekalian, ya kan, bisa berinfak. Gak boleh dipaksakan harus berinfak sekian, nggak boleh. Nggak berinfak pun nggak apa-apa. Cuma kalau Bapak Ibu sekalian punya usaha, apalagi modalnya dari Allah melalui wakaf, tidak berinfak, khawatir usahanya tidak berkembang pesat. Jadi harus kita pahami begini, jangan terlampau pakai logika berpikir ini ya. Karena iman tuh kadang-kadang nggak logik gitu. Ini usaha saya ini berkembang bukan karena modalnya besar, bukan. Boleh jadi lantaran infaknya. Barangkali karena sedekahnya dan tidak perlu gede. Katakanlah ibu bapak sekalian dapat 5 juta rupiah pinjaman pokok wakaf selama katakanlah 3 bulan. Karena rentenir hari ini ada pinjaman harian, ada pinjaman pekanan, ada pinjaman bulanan. Saya dengar juga ada orang yang butuh modal cuma sekian jam, beli sayur dini hari jam 7 sudah terjual semuanya, butuh uang 300.000 rupiah, rentenir yang ngasih. Mengapa apa-apa rentenir? Kalau krisis ekonomi ini sekarang disambar peluangnya oleh rentenir, musibah yang lebih besar lagi bisa saja terjadi menimpa umat. Riba ini yang tidak Allah kehendaki, bahkan Allah ingin perangi, justru diberi jalan. Makanya mohon maaf,
Ya kan, salah satu peluang amal soleh yang besar buat umat Islam khususnya hari ini adalah berwakaf. Ustaz, wakaf itu bukan wakaf mobil, wakaf makam, wakaf musola, wakaf masjid, bukan. Wakaf uang tunai, berapapun nominalnya, apapun, silahkan. Para ulama Ustaz sudah kami rujuk begitu. Objek wakaf diantaranya boleh wakaf tunai. Dilalah saya juga ketemu teman-teman di Turki, di Malaysia, di banyak sahabat saya di Timur Tengah. Hari ini wakaf itu wakaf uang tunai. Kumpulkanlah modal wakaf uang tunai ini untuk menjadi sumber modal usaha umat ini. Nggak apa-apa umatnya punya bank, punya wakaf gitu. Seperti itu kurang lebih. Maka hari ini kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian menyaksikan ACT menggalang donasi untuk korban bencana alam di mana-mana, menggalang donasi untuk korban perang di Palestina, Rohingya, Suriah di mana-mana. Kali ini ayo, karena ada bencana ekonomi, ada bencana kemiskinan, iya kan? Kita menggalang modal usaha dari umat untuk modal usaha umat yang mereknya sedekah modal usaha atau wakaf modal usaha. Semuanya instrumen langit. Masa sumber modal langit dari langit kalah? Ya, nggak boleh kalah. Kalau kalah itu sebab kita yang menjawabkan itu kalah. Karena apapun yang datang dari Allah pasti unggul, pasti menang. Saatnya wakaf menjadi solusi ekonomi umat. Ya kan? Bukan cuma ekonomi umat UMKM, ke depan sekali sumber modal terbesar itu saya kira harus wakaf. Maka kami PD membuat Global Wakaf Foundation, iya kan, seperti itu Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan ini di launching mulai besok saudara-saudara kita langsung mendapatkan peluang baru berwakaf tunai melalui lembaga ini. Lalu malam hari ini pun bergerak tim kita untuk menemukan masyarakat saudara kita UMKM siapa yang perlu dimodali usahanya, jalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, pengantarnya. Mohon maaf kalau mau gebu-gebu tapi kemudian nggak terarah. Ya, saya semangat sekali. Hari ini tiba-tiba lembaga ini menggalang modal. Sebelumnya kan menggalang donasi untuk beli sembako, ya kan, untuk beli sembako selama ini Pak. Sekarang menggalang modal, kita coba saja. Karena di program sedekah sahabat Umi, sahabat usaha mikro, ternyata umat merespon Pak. 4.000 itu kita sudah hampir sekarang menghabiskan 4,3 miliar, hampir 5 miliar ya dalam 2 bulan ini. Alhamdulillah Ustaz. Iya kan, kurban juga kemarin yang Ustaz Paris buka dapat 25.000 ekor pada saat krisis seperti ini. Alhamdulillah. Jadi jangan ledek umat ini, jangan kita pesimis. Ada kalau Allah memberikan hartamu apa? Iya kan begitu, Masya Allah. Yang penting iya kan iman itu dilihat dari seberapa mau kita berkeringat, seberapa mau kita berletih-letih, kan begitu. Kalau ibu bapak sekalian nggak letih di dunia, susah masuk surganya itu. Susah masuk surga, harus letih, harus capek. Siapa yang harus paling capek dalam hidup ini? Orang beriman, supaya nanti di kuburan nyenyak tidur, udah selesai istirahat. Iya, begitu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jazakumullah khair Bapak Ahyudin. Ya, inspirasi yang begitu luar biasa menyemangati kita semuanya. Jadi kira-kira kita ada krisis kan Ibu? Ya, kalau spirit seperti ini kita nggak punya krisis kayaknya, Be. Masya Allah, bersama Allah insya Allah semua ada solusinya. Baik, sahabat teman sekalian, kita juga akan melanjutkan paparan kali ini dari Ustadz kita, ulama kita, Ustadz Paris Biki, yang akan menyampaikan bagaimana wakaf itu ya sebagai instrumen yang datangnya dari langit tadi Pak Yudin sampaikan, sehingga kemudian semakin menahbiskan, meyakinkan kita betapa ini pasti solusi. Yang datang dari langit itu pasti solusi dan pasti akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Sebelumnya kita saksikan dulu video. Saya kalau mau nanam, nggak punya uang, pinjem ke Bank Emok sebanyak 3 juta. Cicilannya per minggu 90.000. Per tahun 4.300.000. Kalau ada pinjaman
nggak tanpa bunga untuk bayar 1 musim di waktu panen. Umpamanya pinjam 3 juta, dikembalikan 3 juta lagi kalau ada, harusnya memang gitu. Insya Allah. Kami persilakan. Ustaz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara, mungkin saya bisa dipinjamin rompi begini biar ngomongnya bagus dan semangat. Luar biasa ya Pak Ahyudin. Jadi saya tuh nggak pernah ya khawatir kalau saya ngomong setelah Pak Ahyudin. Artinya nggak usah terlalu pikirkan persiapan-persiapan apa ngomong, karena apapun yang dia sampaikan itu nanti akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Teman-teman sekalian, coba bayangkan Pak Ahyudin membuka tadi dengan bagaimana kita menjadikan keimanan ini sebagai energi. Kan begitu. Ini rumus nih kehidupan. Keimananmu masih ada masalah sampai engkau di atas keyakinan bahwa engkau adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tidak ada seorang pun yang lebih bahagia dari dirimu kecuali keimanannya lebih daripada keimananmu. Paham? Gak mungkin ada orang yang lebih damai dari dirimu kecuali keimanannya lebih baik dari kamu. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari dirimu kecuali keimanannya lebih baik dari dirimu. Kalau engkau belum percaya dengan yang begitu, ada masalah dalam keimananmu. Saudara, inilah keimanan yang menjadi energi. Termasuk bagaimana program ini diluncurkan di atas keimanan itu. Saya akan memulai dari hadis indah sekali dari Rasulullah SAW. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dalam urusan kasih sayang, cinta, ya, kelembutan dengan sesama mukmin itu seperti satu tubuh. Apa maksud hadis ini? Bagaimana memahaminya di tengah pandemi seperti ini? Saudara, kita ini dari kecil itu udah hidup dengan virus. Tapi kenapa kita bisa bertahan? Karena imun di dalam tubuh kita ini kuat. Jadi kalau kemudian datang pandemi virus COVID-19, ternyata virus itu lebih kuat daripada imun kita, kita bisa sakit. Tapi kalau imun kita kuat, di dalam diri kita kuat, gak apa-apa. Sosok ekonomi juga begitu. Gak boleh kita menyalahkan. Kalau terjadi sakit di ekonomi kita, kerapuhan di ekonomi kita, sedikit-sedikit kita bicara penyebab-penyebab eksternal. Amerika menaikkan suku bunga kita cemas. Terjadi konflik di Laut Cina Selatan, kita jadi ketar-ketir. Kenapa? Karena ekonomi kita tidak kuat. Internal ekonomi kita itu tidak kuat. Basicnya tidak kuat. Dan instrumen paling kuat untuk membuat internal ekonomi kita kuat adalah wakaf. Udah sesemangat Pak Ahyudin belum? Saudara, ya, coba kita lihat tadi Qari membaca, Ustaz Naim luar biasa. Orang-orang yang alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Kalau sekiranya infak pada ayat itu hanya berarti sedekah yang selama ini kita pahami, habis. Tenagamu terbatas, uangmu terbatas, waktumu terbatas. Tapi dengan qardan hasanan, memberi pinjaman ini, berbentuk wakaf ini, walaupun kamu sedang tidur, malam, siang, antara malam dan siang, antara siang dan malam, bekerja terus itu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Allah tidak gunakan sirran au alaniyah. Berarti bukan sekali. Diam-diam atau
terang-terangan, tidak. Diam-diam dan terang-terangan. Kamu mungkin memberi hari ini kepada ACT, mau nggak mau ada identitasnya. Alania. Tapi kemudian ada yang menerimanya, tidak tahu itu dari siapa. Dan dia terus bersedekah dengan modal usaha. Karena kemajuan usahanya tadi, kamu nggak tahu, ACT nggak tahu, cuma dia yang tahu. Tapi pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Lalu pada ayat berikutnya, ini ajaib sekali. Lalu pada ayat berikutnya Allah bicara tentang riba. Subhanallah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Riba, bahasa manusia apa arti riba? Berbunga, berkembang. Tapi Allah tidak berkata itu. Hancur yang mereka sebut sebagai sesuatu yang berkembang itu. Mana yang subur? Wa yurbi. Dan Allah mengribakan sedekah. Kata asalnya sama. Yang berkembang itu sedekah. Sedekah yang Allah letakkan sebagai antitesa dari riba bukan sedekah biasa, itu wakaf. Iya. Karena riba digunakan untuk modal usaha. Subhanallah. Kita dengar dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Tetangga kita mungkin, saudara kita, atau orang yang kerja dekat kita, orang yang kerja di rumah kita, orang kerja bersama kita. Sekarang nggak punya motor lagi karena ditarik. Sekarang, subhanallah, kita kasih uang berapa untuk jalani bisnis dari rumah. Subhanallah, syukurnya na'udzubillah. Syukurnya Masya Allah luar biasa kepada kita. Karena kita menyelamatkan ini. Kita menghidupkan ini. Kita menguatkan imun kita. Internal di dalam diri kita. Perumpamaan orang mukmin dalam urusan ekonominya, kuatkan internal, tubuh ekonomi kita itu sendiri. Melalui instrumen ini. Saudara, Umar bin Khattab dapat tanah di Khaybar dengan nilai yang sangat tinggi. Dia tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dapat ini tanah ini dan belum pernah nilai tanah yang aku miliki sebelumnya lebih tinggi daripada nilai tanah yang sekarang aku dapat di Khaybar. Apa saran Nabi tentang tanah itu? Kamu tahan tanahnya. Kamu berikan hasilnya. Itu wakaf. Jadi, tahan. Tahan, modalnya itu kita kasih pinjaman. Siapa yang mengolah ini? Lembaga yang sama-sama kita percaya. Pak Ahyudin, mohon maaf, Anda terlambat baru meluncurkannya sekarang. Benar. Instrumen infak itu. Kenapa sampai orang di alam barzakh tidak tenang, kata Pak Ahyudin? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Fa as-saddaqah di situ bukan sedekah biasa. Karena kalau sedekah memberi kemudian habis, dia sama seperti amal lain. Paham? Kenapa si mayit berangan-angan kalau dia hidup lagi bersedekah? Karena setelah dia melakukan tidak terputus. Kalau sekiranya membaca Al-Quran dapat 10 pahala, begitu Anda tutup Al-Quran, pahalanya nggak datang lagi. Anda pergi umrah 9 hari, ya Anda pulang, pahalanya nggak ada lagi. Begitu juga kalau sedekah biasa habis. Tapi kalau terus dikembangkan, dia tahu bagaimana mengembangkan usaha. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-11, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu jazaa'un karim." Subhanallah. Allah yang menciptakan keberadaanmu. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang maha kaya atas segala sesuatu. Lalu berkata, mau nggak kasih aku pinjaman? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Allah ajak kita investasi. Perusahaan mobil paling besar di dunia. Tiba-tiba menawarkan, mau nggak? Aku pinjam modalmu. Kamu dapat bagi hasil 1%. Saya yakin rebutan orang akan mendaftar. Karena yakin dengan usaha ini. Yakin dengan siapa yang mengolah dana investasinya itu. Lalu Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat,
Allah yang Maha Hakim, Allah yang mengetahui bagaimana alur ekonomi dan perjalanan umat manusia, menawarkan kepadamu investasi bukan 1%, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, ratusan persen. Coba, ini tentang apa? Tapi memang yang percaya akan hal itu adalah yang memiliki keimanan dalam dirinya. Saudara, saya semangat sekali ke ACT. Kenapa? Karena ACT ini menjawab tudingan tentang umat Islam, orang-orang yang biasa menuding umat Islam ini ingin negeri ini hancur. Sekarang dalam suasana merdeka, yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan negeri ini, kita umat Islam. Kalau sekiranya negeri ini bangkrut, yang paling terdampak adalah umat Islam. Lalu terpanggil kawan-kawan di ACT, mengabaikan beberapa risiko, mengabaikan beberapa hak dalam rumahnya, untuk memikirkan kehidupan orang banyak. Kita kasih berapa yang kita punya. Kita punya 100.000, kasih 100.000. Lalu mereka yang bekerja di situ, subhanallah. Karena itu teman-teman ACT jangan sakit ya. Karena apa? Kita bukan sayang diri kita, bukan. Kalau urusan diri kita itu Allah sebaik-baik penjaga. Nabi memberikan instruksi kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah tahun kelima kenabian. Bukan untuk menyelamatkan orang, bukan. Kalau untuk menyelamatkan orang yang disuruh Nabi hijrah, bukan para pemuka Quraisy. Karena mereka punya sukunya yang akan membela mereka. Pasti yang disuruh Bilal, nggak ada yang membelamu di Mekah. Pergi kamu Bilal. Pergi kamu Malik bin Fuhairah. Pergi kamu Ibnu Mas'ud, bukan orang Quraisy, walaupun dia merdeka. Tapi yang disuruh pergi Utsman bin Affan. Siapa yang berani mengganggu Utsman? Siapa? Bani Umayyah itu bani besar. Rasulullah bukan ingin menyelamatkan orang, bukan. Ingin menyelamatkan dakwah. Begitu juga sekarang. Kita ingin menyelamatkan umat. Subhanallah. Usaha kecil ini membantu perekonomian Indonesia ini dari tahun 98. Jadi pemerintah harus perhatikan itu. ACT harus perhatikan itu. Umat Islam secara personal harus perhatikan itu. DKI Jakarta pada krisis tahun 98 itu diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Rias Rasyid ya waktu itu. Saya bicara langsung sama Pak Rias Rasyid. Pak Rias cerita ini ke saya. Dia minta jangan pungut biaya, jangan pungut pajak dari para pedagang-pedagang pinggir jalan itu. Yang paling keras protesnya DKI pada waktu itu. Kenapa? Ternyata ada 15.000 jumlah pedagang begitu. Subhanallah. Kami nggak dapat apa-apa kalau di situ. Sekarang krisis tambah krisis. Pak Rias Rasyid sampaikan. Tahu nggak yang menyelamatkan 15.000 itu? 15.000 itu masing-masing punya 2 karyawan, 3 karyawan aja. Mereka telah menyelamatkan bangsa. Cara pandang kita untuk kreatif melakukan ya amal-amal baik, infak dengan cara yang paling baik dan kekal ini harus kita apresiasi betul. Saudaraku, ini investasi. Allah pemilik langit dan bumi. Lalu begitu. Dalam hadis riwayat Muslim lebih terang lagi. Pada hari kiamat nanti Allah bertanya kepada hambanya, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Aku dulu sakit dan engkau tidak menjengukku. Hamba itu berkata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Kata Allah, kamu tahu kan hambaku dulu sakit. Kalau kamu menjenguknya, kamu akan dapati aku di sisinya. Saudara, coba pahami hadis ini dengan baik. Ada makna yang sangat dalam untuk menginspirasi kita berbuat kepada manusia. Karena itu rahasia orang mukmin bekerja memikirkan bagaimana orang lain bisa lebih sejahtera, orang lain dapat tidur nyenyak, tidak kelaparan, karena dia memberi servis, memberi khidmah. Dia tahu dia tidak sedang bertransaksi dengan manusia, tapi dia sedang bertransaksi dengan Allah.
Dia tidak sedang berbicara kepada manusia, tapi berbicara kepada Allah. Dia tidak membantu manusia, tapi membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah pemilik segalanya. Saya berharap kita sama-sama mendukung ini. Cara kita merawat bangsa ini, cara kita menunjukkan cinta kita ini, kita memberikan keberkahan yang luar biasa. Kita bergerak sama-sama dalam wakaf modal usaha mikro ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian ya. Yang belum selesai akan diselesaikan oleh Pak Ibnu insyaallah. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bergetar, luar biasa Ustaz Faris Fikri. Jazakumullah khair atas ceramahnya dan arahan untuk kita semuanya. Dan hadirin sekalian, sahabat dermawan yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Program wakaf modal usaha mikro ini, sebagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, ya, kita punya besarkan petani dan pedagang ya, kecil, yang kemudian tujuan kita adalah memerdekakan mereka dari riba dan juga kemiskinan. Ini adalah cara kami di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap untuk kemudian memberikan solusi untuk kondisi ekonomi yang semakin pelik ini. Maka tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Faris, ya. Ustaz Faris menyampaikan untuk kemudian program ini mendapat daya dukung yang besar dari masyarakat, dari umat. Maka tentunya kita akan juga menyimak bagaimana kemudian ACT sebagai inisiator program ini. Ya, kita akan dengarkan paparan dari Presiden Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ibnu Hajar, apa yang akan dilakukan oleh ACT. Tentu sebelumnya kita akan saksikan dulu video berikut ini. Dari 26 juta lebih penduduk miskin di tanah air, petani salah satu yang paling sulit perjuangannya. Himpitan masalah ekonomi mereka tak kunjung henti, apalagi saat dunia memasuki resesi. Tahun 2020, bisnis para petani terus menurun. Harga hasil tani tak seberapa dibanding pengeluaran. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya beli yang berkaitan dengan terpuruknya ekonomi saat pandemi. Selain petani, pengusaha mikro pun terus berjuang untuk bertahan. Survei mengungkapkan hampir separuh pengusaha UMKM hanya bisa bertahan hingga Agustus ini. Sebagian lagi mungkin sanggup hingga akhir tahun. Sisanya ada yang bisa bertahan setidaknya setahun lagi. Dihantam beratnya beban, riba pun menjadi jalan keluar semu, menyesatkan banyak saudara ke jurang derita. Ancaman rentenir dan bunga pinjaman terus mencengkeram mereka. Tak ada kesejahteraan. Yang ada hanya kemunduran. Padahal para petani adalah tonggak ketahanan pangan bangsa. Pengusaha kecil pun bantu entaskan kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja. Inilah saatnya kita bergerak, menolong mereka dengan solusi inovatif dari Global Wakaf. Wakaf modal usaha mikro memberikan modal usaha bagi para petani, pedagang pangan, dan lainnya dengan modal pinjaman kebaikan tanpa riba dan sesuai syariat. Insya Allah meringankan beban jutaan saudara petani dan pengusaha kecil Indonesia, meluaskan manfaat wakaf ke setiap insan yang dililit kesulitan, membawa perekonomian menuju kebangkitan. Wakaf, investasi membawa berkah abadi bagi siapapun yang berharap keridhoannya. Mari dukung ikhtiar wakaf modal usaha mikro. Berwakaf bersama Global Wakaf. Berkahnya makmurkan umat di tanah air. Insya Allah bekal terbaik menuju keabadian. Wakaf membangun sejatinya kehidupan. Global Wakaf dari ACT. Baik, kami persilakan Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pagi ini seperti mendengar tausiah dari dua orang ustadz ini. Bapak Ahyudin sebagai pembina ACT, Presiden Global Islamic Filantropi, hari ini kita panggil Ustadz Ahyudin gitu. Narasinya luar biasa.
ditambah dengan Ustadz Faris Biki, saya semakin bingung mau ngomong apa sebenarnya sekarang. Tuntas sudah disampaikan, narasinya luar biasa. Hadirin sekali Allah muliakan, saya apresiasi pada teman-teman sekalian hari ini hadir. Katanya ada Pak Odang ya, Mang Odang hari ini hadir. Tadi videonya tampil luar biasa. Harapannya lugas kita mendengarkan. Seberapa waktu yang lalu ada seorang relawan mengatakan, kenapa ibu mau siang malam muter-muter kemana-mana ngasih bantuan, menginspirasi orang-orang. Jawabannya menarik di ujung tangisnya, beliau mengatakan, saya hanya ingin orang tergantung dengan Allah. Hari ini kita merasakan ini. Kita mau menggantungkan sama siapa? Menggantungkan pada siapa? Angka-angka pertumbuhan ekonomi sekarang sudah minus. Orang mengatakan sudah di atas 6,9% saat ini. Orang menggantungkan sama siapa? Hari ini orang yang tempat kita mengadu, hari ini dia mengadu balik. Hari ini tempat kita menyampaikan keluh kesah kita, dia sedang berkeluh kesah. Hari ini tempat kita menyandarkan harapan, mereka sedang menyandarkan harapan pada yang lain. Seperti Allah ingin kita semua menatap satu masa depan, dan kita menatap satu kekuatan yang tidak ada tandingannya, yaitu Allah SWT. Narasinya luar biasa, Ustaz sudah sampaikan lugas di sana. Anas bin Malik pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah setelah Isra Mi'raj kemudian Rasulullah bercerita, pada waktu Mi'raj Rasulullah ditunjukkan di pintu surga, tercatat satu kalimat, kata Anas bin Malik, sedekah akan diberikan ganjaran 10 kali lipat, dan qard akan diberikan ganjaran 18 kali lipat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa qard lebih banyak dari sedekah? Rasulullah menjawab, karena yang meminjam, mereka sudah memiliki apa yang mereka akan pinjam. Siapa yang meminjam, mereka sudah memiliki apa yang mereka mau pinjam, dan mereka yang meminta adalah mereka minta sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Hadirin sekalian Allah muliakan, lugas qard sudah disampaikan oleh Ustadz Faris. Tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, kenapa Global Wakaf ACT hari ini sedang membincang Indonesia. Kita sedang membincang Indonesia. Kenapa kita bincang Indonesia? Dan hari ini kenapa yang kita launching hari ini adalah wakaf modal usaha mikro. Petani di sana, usaha-usaha UMKM ada di sana. Saya sampaikan kepada kita sekalian seperti apa, kenapa kemudian fokus kita hari ini adalah ketahanan UMKM kita. Kenapa kita sedang bincang itu? Seberapa penting UMKM berkontribusi kepada ketahanan bangsa ini. Ini yang barangkali kita perlu ketahui bersama, karena Pak Yudin, Ustadz Amir Faris Biki sudah mengatakan bahwa hari ini yang paling terkena efeknya pada waktu bangsa ini bangkrut adalah umat Islam. Maka umat Islam adalah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga bangsa ini. Menjaga Indonesia adalah umat Islam yang bertanggung jawab penuh. Karena sampai hari ini, setelah kita takar bersama seperti apa kontribusinya, UMKM kita punya kontribusi penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia sampai 97%. Pada waktu ini ambruk, ini artinya 97% akan terjadi pengangguran massal di mana-mana. Dan ini mengerikan. Lalu orang bertanya, kontribusinya apa terhadap investasi Indonesia? Orang sering mengatakan UMKM kan cuma kecil-kecil di pinggir jalan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar. Banyak kompensasi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar dengan ketakutan PHK di mana-mana. Kami sampaikan pada saat ini bahwa kontribusi UMKM terhadap investasi Indonesia 64,7%. Yuk kita banding-bandingkan. Lalu orang bertanya, bagaimana kontribusi UMKM terhadap PDB nasional kita? Kontribusinya sudah 61,07%. Lalu orang bertanya, jenis dari semua usaha yang ada di Indonesia, berapa kontribusi jenis usaha ini terhadap semua total usaha Indonesia? UMKM berkontribusi 99%. Jadi hari ini, siapa yang menopang Indonesia? Yang menopang Indonesia adalah UMKM. Ini kenapa Global Wakaf ACT fokus kepada UMKM, karena masa depan Indonesia ada di UMKM ini. Lalu hari ini kita mendapatkan satu realitas yang kita hadapi hari ini. Bahwa pada waktu Bank Indonesia akan mengucurkan dana besar-besaran kepada perbankan, diserapnya terbatas. Bank juga khawatir, Pak Idun Lukas mengatakan, Bank khawatir, nerima dana besar, dikucurkan kredit, takut terjadi kemacetan. Di saat yang bersamaan UMKM sudah setelah kemarin pandemi, sudah nggak banyak punya modal.
Gimana sampai 2 pekan, 3 pekan, hari ini jualan untuk makan hari ini. Ditahan seminggu, 2 minggu, selesai. Maka pada waktu akan turun pinjaman berikutnya. Tadi sampaikan bahwa riba itu seolah-olah memberikan solusi, tapi semu. Kenapa pada waktu diberikan pinjaman, itulah awal pertama kali UMKM yang sedang terpuruk dijerat dengan hutang yang akan semakin membuat mereka binasa ke depan. Rusak ekonomi di Indonesia, disiksa di akhirat, di neraka. Karena dosanya luar biasa. Kenapa kita sebagai umat Islam membiarkan ini terjadi? Orang-orang sedang terpuruk, orang nggak punya modal, kemudian diberikan modal hanya untuk mereka berdosa, hanya untuk mereka semakin miskin, hanya untuk mereka dihisab di depan Allah untuk masuk neraka. Mestinya para ulama hadir untuk menyampaikan ini. Mestinya tokoh-tokoh agama hadir menyampaikan ini. Mestinya semua setiap kita yang ada dalam diri kita iman, kita gelisah dengan ini. Bukan hanya sekedar masalah berapa jumlahnya, berapa seperti apa pengirannya, enggak. Ini masalah dosa, ini masalah surga dan neraka, ini masalah keberkahan, ini masalah tentang masa depan Indonesia. Dan hari ini teman-teman Allah muliakan, kita hari ini, ya, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap hari ini hadir. Ustaz Faris Biki mengatakan bahwa hari ini sebenarnya sudah terlambat. Tapi kami sampaikan bismillah, semoga mulai dengan keterlambatan ini umat disadarkan. Kita ingin betul, hari ini semua tokoh-tokoh agama bicara. Kalau dibiarkan riba kembali turun dan merebak di semua UMKM kita, itu artinya kita sedang menyebar dosa secara masif di Indonesia. Ini artinya kita sedang menunggu bangsa ini semakin terpuruk. Tidak ada solusi hari ini. Kita akan pasrahkan kepada Allah. Ada satu narasi yang luar biasa. Mohon maaf kalau karena saya bukan ustadz, jadi mungkin salah menyebutkan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari semua tempat yang tidak pernah dia duga. Hari ini semuanya seperti tertutup. Pak Yudin mengatakan kayaknya gelap nih, krisis nih. Alhamdulillah kita punya iman yang menerangi hidup kita. Sehingga kegelapan itu semakin sirna. Semakin optimis kita menatap masa depan kita. Bicara tentang min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak pernah kita duga. Mungkin jumlahnya Allah sembunyikan. Kapan waktunya Allah sembunyikan? Lewat siapa Allah sembunyikan? Semuanya Allah sembunyikan supaya kita menakar bukan lagi dengan logika, tapi takaran iman. Sebesar apa kita melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa dalam takaran iman, sebesar itulah Allah akan hadirkan keberkahan kepada bangsa kita. Ustaz Faris sudah lugas mengatakan itu. Pada waktu orang meninggal dunia minta hadir sebentar, hadir ke dunia, fasodaku, bukan sedekah biasa. Itu adalah sedekah jariah. Itulah wakaf. Umurnya mungkin 50 tahun. Biarkan pahalanya akan mengalir sampai ribuan tahun. Sehingga orang-orang yang orang tua kita, ini yang luar biasa. Kalau tadi saya sampaikan luar biasa. Kalau sedekah mungkin sesekali, ibadah umroh pas berhenti sudah selesai. Hari ini yang kita ajak kepada kita semuanya adalah sedekah atau wakaf modal usaha mikro. Apa yang terjadi? Pada waktu kita stimulasi adalah modal usahanya. Kemudian dia dapat keuntungan. Dan keuntungan itu menjadikan anaknya bisa sekolah. Keluarganya bisa ibadah. Anaknya bisa menghafal Al-Quran. Keluarganya bersyukur. Semua keberkahan hadir dalam keluarga. Apa yang terjadi? Setiap Al-Quran yang dibaca akan mengalirkan pahalanya pada mereka yang berwakaf untuk modal usaha mikro. Setiap sujud dalam sholatnya, maka semua istighfarnya akan menggerakkan kepahalanya kepada mereka yang sedang berwakaf untuk modal usaha mikro. Pada waktu anaknya menjadi anak soleh, pada waktu anaknya nanti menjadi penghafal Al-Quran, maka anaknya akan hadir memberikan mahkota cahaya bukan cuma kepada orang tuanya, dia akan mencari-cari orang yang berwakaf untuk modal usaha mikro ini, karena dari sanalah anaknya bisa menghafal Al-Quran. Pada waktu semuanya menghadap Allah, maka ditanya, siapa yang akan berkontribusi kepada kita atas keimanan kita? Kita akan mencari-cari orang yang berwakaf itu. Karenanya kemudian dia terhindar dari riba, dia terhindar dari dosa, dan dia terhindar dari semua kejelekan-kejelekan dunia. Dan kami bangga pada hari ini bersama dengan umat Islam di Indonesia. Pada waktu Global Wakaf ACT meluncing ini, memberikan sebuah stimulan kepada kita. Berapapun yang kita bisa lakukan, jangan menunda. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan kita sedang kejar-kejaran dengan waktu kematian kita. Kalau hari ini kita bisa, kenapa kita mulai hari ini? Jangan kenapa menunggu minggu depan, karena kita nggak tahu betul nggak minggu depan kita masih ada umur.
Kita mulai hari ini. Karena usaha sudah mikro, yang disampaikan hari ini. 50% usaha mikro sudah tumbang. Yang sampai akhir Agustus usaha mikro sudah tumbang. 5% mungkin sampai 1 tahun ke depan. Pertanyaannya adalah itu umat Islam semuanya. Itu yang menyelamatkan bangsa ini menopang gitu. Jadi hari ini luar biasa kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Para dermawan dimanapun berada. Saat ini pada waktu kita gelontorkan wakaf ini. Maka yang pertama, wakaf ini akan diberikan tanpa tambahan apapun. Jangka waktunya mengikuti karakter usahanya. Kenapa nggak 3 bulan? Kenapa 6 bulan? Bukan karena tabungan yang ada seperti perbankan. Karena tabungan deposito 6 bulan, maka pinjamannya 6 bulan. Di sini mau sampai setahun nggak ada urusan. Nggak ada masalah. Karena itu hari ini sudah punya Allah. Ini pada waktu kita akan lihat nantinya. Pada waktu sebelumnya dana riba masuk. Semua kondisi keluarganya ruwet luar biasa. Anaknya nakal, susah diatur. Keluarganya gembrungsung luar biasa. Pada waktu dana ini masuk dengan wakaf. Yang dititipkan di dalamnya sebuah keberkahan pahala tanpa batas nantinya. Kita lihat bagaimana keluarga itu semakin damai, semakin berkah. Terus gitu berkembang. Nanti semua orang akan bertestimoni mengatakan bahwa setelah dana wakaf masuk ke keluarga ini, maka semua keberkahan, semua ketenangan, semua sakinah hadir bersama dengan keluarga kami. Dan sekali Allah muliakan. Pada itu terjadi, petani-petani percaya diri menanam, mencangkul tidak henti. Kenapa? Dia mengatakan bahwa kami ingin setiap bulir padi yang akan dimakan oleh orang beriman. Pada waktu keluarga kami dapat keberkahan dana yang tidak ada tambahan sama sekali dengan kor tadi. Kami ingin setiap bulir yang akan dimakan itu, kami titipkan doa-doa kami. Kami titipkan keberkahan kami. Kami titipkan pahala jariah yang tanpa bekas, tanpa batas ini. Maka pada hari ini, pada waktu itu mengatakan 1 juta akan kita bantu. Pertanyaannya adalah, kalau 1 orang dapat 5 juta, 1 juta mau kita bantu, berapa dana yang harus kita kumpulkan? Orang mengatakan, itu sangat besar. Iya, sangat besar. Kalau kita sendiri-sendiri. Kalau semua umat ini mewakafkan dari hartanya, yang 50.000 dia mewakafkan 50.000-nya, yang 100.000 dia mewakaf 100.000-nya, yang 1 juta dia mewakaf 1 jutanya. Tidak usah nunggu sampai uangnya besar baru kita berwakaf. Maka setiap waktu kita telah menambah pahala-pahala jariah, kita menambah sedekah-sedekah jariah kita untuk keberkahan setiap kita keluarga, bahkan seluruh umat Islam di mana-mana. Maka bismillah, Allah muliakan. Terakhir saya sampaikan, Indonesia hari ini mau kita gelontorin kembali, kita akan bersihkan. Yang sebelumnya banyak dana-dana riba beredar, sebelumnya banyak kemiskinan yang diciptakan di mana-mana. Maka kami sampaikan pada hari ini, kita akan bersihkan itu dengan dana wakaf. Kita akan bersihkan itu dengan dana sedekah. Untuk mereka bisa bangkit, untuk bisa berkembang. Sampai saatnya nanti orang-orang ini yang akan menjadi penopang sedekah-sedekah, wakaf-wakaf masa depan kita. Kalau 1 juta hari ini kita bantu dan mereka berkembang, maka siapa yang sedekah adalah mereka yang 1 juta ini hari ini kita bantu. Siapa yang berwakaf ke depan adalah mereka UMKM yang hari ini kita bantu. Siapa yang akan berkurban adalah mereka 1 juta UMKM yang kita bantu. Kalau ini terjadi, maka bismillah. Itulah pertama kali kita akan menyambut baldatun thayyibatun warubun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ibnu Hajar. Hentakan motivasinya begitu juga luar biasa buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, sahabat dermawan yang Allah muliakan. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir kawan-kawan perwakilan penerima manfaat. Ada beberapa ibu-ibu ya pedagang mikro ya. Di sini saya ada nama-nama Bu Siti Hutiro, ada Ibu Tati Royati dan juga ada Ibu Yuli Sri Nur Hayati. Ini juga tadi videonya udah kita saksikan, ada Mang Odang nih. Saya sapa dulu nih, Mang Odang. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya bukan orang Sunda, jadi nggak bisa bahasa Sunda beneran. Ini Mang Odang ini petani penggarap lahan. Minta tolong. Oh di mana Mang? Di Telarsari. Di Telarsari. Oke, Karawang ya? Karawang. Karawang. Sejak tahun berapa Mang? Itu garap sawahnya? Ya udah lama sih. Waktu saya kecil. Kecil ya. Udah garap. Sekarang sawah. Punten ini usia berapa Mang? Apa? Usia, umur? Saya tuh 59. 59 Mas. Iya ya. Tadi ceritanya Mang Odang tadi ketemu rentenir tuh gimana Mang? Sampai tahun berapa itu? Yang tadi pinjam 3 juta jadi segitu banyak itu kan dikembalikan itu. Dan itu nyanyainnya gitu, saya nggak punya Bang modal. Emok tadi ya? Iya Bang Emok. Bang ya. Emok. Pinjem Bang Emok itu untuk modal tanah sawah. Ya dikenakan saya nggak punya modal gitu. Wah, udah berapa tahun begitu Mang? Udah 2 tahun lah.
2 tahunan. Masya Allah. Hadirin sekalian, sahabat dermawan, ini salah satu profil penerima manfaat kita yang insya Allah ya dengan program wakaf modal usaha mikro ini mudah-mudahan akan kita berikan bantuan dan solusi untuk kemudian bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Bapak sekalian, kami undang juga tentu para beneficiaries, mungkin Ibu tadi yang kami sebutkan tadi dan juga Mang Odang. Kemudian kami mohon juga Bapak Ahyudin, Pak Ibnu Hajar. Kita akan melakukan simbolisasi penyerahan bantuan modal dari wakaf modal usaha mikro tadi yang sudah dibahas oleh para narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya. Dan ini adalah sebentuk ikhtiar dan juga komitmen global wakaf, aksi cepat tanggap. Bicara, kita tidak basa-basi bicara tentang menyelamatkan, membantu, menolong, memberdayakan potensi ekonomi umat ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Oke, kami panggil Ibu Siti Hutiroh, ya, Ibu Tati Royati, Ibu Yuli Sri Nur Hayati, dan Mang Odang. Kami persilakan. Monggo, Ustaz Faris mungkin bisa ikut mendampingi. Ini simbolik ya teman-teman, nominalnya belum dicantumkan, nanti akan dianalisa lebih lanjut berapa kebutuhan pangan. Amin, alhamdulillah, amin, amin. Insyaallah. Baik, kami persilakan para ibu-ibu, Pak Mang Odang, ya. Hadirin sekalian, sahabat dermawan yang Allah muliakan, tibalah kita di penghujung rangkaian acara peluncuran program wakaf modal usaha mikro, dan agar keberkahan yang kita dapatkan juga kami mohon agar Ustaz Faris Biki menutup dengan doa bersama. Kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'afina wa altuf bina wahfazna. Allahumma 'afina wa altuf bina wahfazna. Allahumma 'afina wa altuf bina wahfazna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana ومالنا وأهلنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin.
Jazakallah khair, Ustaz Faris Biki. Sahabat Darman sekalian, kita benar-benar sudah sampai di puncak pamungkas dari rangkaian peluncuran program wakaf modal usaha mikro yang diinisiasi oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Saya Wahid Novian bersama tim yang bertugas. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan kami juga mengajak sahabat Darman sekalian untuk berpartisipasi yang menunaikan wakaf tunainya melalui laman indonesiadermawan.id/modal usaha mikro ya, nanti bisa juga dilihat di running text di sini, sehingga kemudian program yang kita inisiasi bersama ini bisa menjadi solusi untuk umat ini, untuk bangsa ini. Sama-sama, saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.